Terios tipe TX yang Wild Adventure varian terlengkap. Jadi kita lihat apa saja yang ada di mobil ini. Untuk bagian depan ya, teman-teman bisa lihat di sini sudah menggunakan proyektor ya lampunya. Kemudian ini tambahan ya untuk pelindung dari bumper depannya, menambah kesan yang gagah ya. Di sini sudah dilengkapi dengan fog lamp. Nah ini tahun 2014. Bagian sampingnya teman-teman bisa lihat dari sini. Nah untuk Terios yang tahun 2014, untuk yang ini sudah dilengkapi dengan over fender. Nah karena ini warnanya putih, over fendernya berwarna hitam. Kemudian di bagian kaki-kaki ya, khususnya bagian ban, mobil ini menggunakan profil ban 235/60 R16, jadi sudah menggunakan ring 16 inci. Untuk bagian depannya sudah dilengkapi dengan cakram, di sini juga sudah dilengkapi dengan emblem CVTi ya. Kemudian pada bagian samping, untuk bagian handle-nya sudah dilengkapi dengan spoon model tarik ya. Kemudian pada bagian atas, di atas sudah dilengkapi dengan rail, jadi teman-teman bisa menggunakannya untuk membawa barang. Nah untuk antenanya seperti ini ya, masih antena biasa, bisa ditarik. Dan kepada bagian, nah di sini ini dia mencirikan kalau Terios ini varian tertinggi untuk tahun 2014 ya, ada stiker Wild Adventure, jadi merupakan varian yang paling tinggi itu. Nah ciri lain dari varian yang tertinggi ini adalah sudah dilengkapi dengan kamera mundur ya. Ini standar bawaan aslinya, seperti ini kamera mundur. Nah kembali ke bagian belakang, ini ada ban serepnya di sini ya, sudah dilengkapi dengan cover. Ini dan ininya, yang ini emblem Teriosnya. Nah ini varian X yang tertinggi. Nah yang tertingginya lagi ada Wild Adventure. Untuk bagian kaca belakang, polos ya, belum dilengkapi rear defogger, tetapi sudah dilengkapi dengan rear wiper. Ada angle stop lamp di tengah. Untuk bagian belakang, handle-nya model flip seperti ini ya. Lampunya masih menggunakan lampu biasa. Interior. Nah sebelum ke interior, kuncinya seperti ini ya. Masih kunci biasa, belum terintegrasi dengan remote. Akan tapi ini remote-nya seperti ini, belum menyatu dengan remote ya, seperti mobil-mobil yang zaman sekarang. Nah untuk membukanya, handle-nya seperti ini, handle tarik. Ini kita lihat pada bagian trim ya, teman-teman bisa lihat di sini seperti ini. Power window sudah 4 ya, masing-masing pintu udah punya, akan tetapi untuk autonya masih di driver saja. Kemudian pada bagian handle-nya sudah dilapisi dengan chrome seperti ini. Untuk nariknya, nah di sini hanya dilengkapi dengan window lock saja, jadi belum ada central lock, akan tetapi central lock-nya terletak di sini secara otomatis. Kemudian kita masuk ke sini. Nah di sini sudah ada speaker dan satu buah cup holder dan door pocket yang kecil untuk menyimpan barang. Di sini juga sudah dilengkapi dengan filter ya. Nah, kepada bagian elektriknya, untuk mirrornya sudah dilengkapi dengan electric retract. Jadi teman-teman ketika ingin menutup kedua spion tinggal tekan ini, jadi otomatis dia akan lebih cepat. Ini untuk electric mirrornya. Kemudian pada bagian instrumen cluster ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah untuk setir dulu terlebih dahulu. Setirnya di sini sayang sekali hanya tersedia fix ya, tidak bisa diatur naik turun maupun maju mundur, hanya fix. Kemudian pada bagian ini bagusnya di sun visor yang bagian penumpang sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan ada kacanya, jadi cukup lengkap. Sayang sekali hanya di bagian penumpang depan saja yang terdapat vanity mirror dan lampu, tapi di bagian driver dia polos seperti itu. Nah, bagian instrumen cluster ya, ini kuncinya, kita start up dulu. Nah, di sini kita lihat, bisa teman-teman lihat untuk bagian instrumen clusternya, terutama di bagian speedometer. Nah, di sini ada indikator speedometer. Kemudian ini untuk temperatur ya. Nah, untuk bagian kirinya ada tachometernya seperti itu. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan indikator bensin dan odometernya ya. Ada trip A, trip B,
dan odometer. Jadi belum ada MID-nya. Kemudian di bagian tengah sudah dilengkapi. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan jam digital. Di bawahnya ada head unit yang sudah layar ya. Jadi terintegrasi untuk kamera mundur di belakang. Seperti itu. Di bagian bawahnya sudah dilengkapi dengan AC dan ini ada hazardnya. Nah, otomatis nyala. Kita matikan lagi. Kemudian di bawahnya ini sudah ada untuk card holder ya, untuk meletakkan kartu tol misalnya. Nah, di bagian bawah ini ada pengaturan AC-nya, yaitu untuk speed fan-nya dan untuk pendinginnya. Jadi belum ada untuk arah semburan seperti itu. Terus di bawahnya ada tempat penyimpanan kecil, bisa meletakkan tisu. Sini ada power outlet-nya juga, yang seperti ini. Nah, ini untuk aux-nya dan ini power outlet-nya. Kemudian ini ada persneling, karena ini transmisi manual menggunakan 3 pedal. Kemudian ini hand grip-nya manual ya, standar seperti biasa, dan ujungnya tersedia chrome-nya. Itu. Kemudian ini layout dari door trim penumpang depan seperti ini. Nah, bagian di depan kaca itu tanduknya itu tambahan ya, aslinya Terios belum dilengkapi. Ras baru ada. Seperti itu. Baris kedua dari Terios ini bisa kita lihat. Ini posisi duduk saya dengan posisi nyetir saya dengan tinggi 173 cm. Ya, ruang belakangnya cukup lega. Kemudian headroomnya juga masih cukup lega. Nah, di sini Terios sudah dilengkapi dengan AC double blower dengan 3 buah kisi-kisi AC dan pengaturannya bisa dari sini. Jadi untuk penumpang baris kedua dan baris ketiga bisa mendapatkan AC. Itu. Untuk bagian door trimnya sudah dilengkapi dengan chrome sama seperti halnya di depan. Ada power window, ada tempat penyimpanan kecil. Di sini juga sudah dilengkapi dengan cup holder dan tempat penyimpanan. Jadi cukup praktis ya. Nah, ini karena sudah disarung, aslinya bahan pabrik, tapi ini disarung, jadi terdapat 2 buah seat pocket ya, side pocket ya, bisa meletakkan barang di sini. Kemudian di bagian tengah, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Nah, seperti ini. Ini bisa ditutup, kemudian dibuka seperti ini. Bisa meletakkan 2 buah cup holder. Gitu. Hand grip-nya model fix ya teman-teman. Nah, yang ingin saya tambahkan di sini juga untuk seat belt untuk bagian pengemudi dan penumpang depan sudah bisa diatur secara manual, bisa naik turun. Jadi bisa mengatur sesuai dengan postur tubuh kita. Jadi lebih tepat, lebih pas ya. Kemudian di bagian tengah belum dilengkapi headrest. Nah, kursinya ini terlipat 50-50. Seperti itu. Lihat ini. Nah, mobil Terios ini sudah dilengkapi dengan mesin 1500 cc, 4 silinder. Seperti ini penampakan mesinnya. Sudah menggunakan model PPTi DOAC 16 volt. Seperti itu. Sudah menggunakan sistem injeksi juga. Ini radiatornya cukup besar ya teman-teman bisa lihat.